Oke, selamat datang di Tukang Fiber. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan tetap lancar dan sukses selalu. Di sini saya akan menceritakan pengalaman kemarin 2 hari yang lalu. Saya kedatangan tim Balmon Provinsi. Tim Balmon Provinsi mengecek frekuensi yang wireless yang saya pergunakan. Wireless yang saya pergunakan adalah 57 dari ring 5745 sampai ring 5825. Ternyata 2825 itu adalah akhir dari frekuensi, itu pun hampir mengenai frekuensi ilegal. Nah, ternyata pada hari itu saya disuruh geser, ya sudah saya geser ke 5805. Udah benar, ternyata ada satu lagi. Memang kesalahan saya, satu lagi ada frekuensi indoor yang saya pergunakan 5140. Kenapa 5140? Karena jarak tempuhnya kurang lebih 70 km. 70 km kalau saya menggunakan frekuensi 57 atau 58 tidak bisa. Jadi putus-putus dia. Putus nyambung, tidak kuat dia. Sesikunya agak rendah dia. Jadi nggak kuat. Signalnya pun naik minusnya gitu. Akhirnya saya pergunakan 5140. Nah, 5140 ternyata 5140 itu adalah masalahnya. Masalah 5140 adalah frekuensi indoor dan juga penerbangan. Ternyata penjelasan dari Kominfo adalah 5140 adalah penerbangan gitu. Nah, akhirnya 5140 itu yang bermasalah. Ditegur sama Balmon, pertama harus digeser katanya. Udah, kita geser, sudah berselang 2 hari, berselang 3 hari, ternyata tim dari Kominfo datang lagi ke rumah gitu. Datang lagi, tapi sebelum Balmon, sesudah Balmon itu kan 5140 itu 1 hari setelah itu saya off kan gitu. Kenapa saya off-kan? Kebetulan juga perangkat itu adalah kena sambar petir, jadi mati. Akhirnya saya off-kan langsung gitu, jadi tidak ada lagi 5140 itu. Sementara saya off-kan gitu, tidak masalah. Nah, selang 3 hari Kominfo datang, pendataan lagi. Benarkah 5140 itu sudah di off-kan atau sudah digeser? Saya bilang udah di off-kan, bisa dicek aja lagi. Ternyata memang sudah di off-kan, tapi berbuntut panjang. Akhirnya 5140 itu saya dapat surat teguran itu, masalahnya panjang. Akhirnya saya kena denda, kena sanksi penggunaan frekuensi ilegal tadi. Jadi saya harus bayar denda itu kurang lebih 4.800.000. Nah, kalau besar lagi kalau menggunakan frekuensi 53, 54, 55, bahkan 56 frekuensi BMKG, wah itu berat lagi. Dendanya lebih berat lagi. Jadi sekarang Kominfo dia tidak ada toleransi lagi dia. Jadi buat teman-teman hati-hati saja menggunakan frekuensi itu. Mereka sudah ada tertera denda-denda yang harus kita bayar langsung itu. Dan perangkatnya pun nanti bisa dibawa, bisa disegel juga gitu. Akhirnya saya diberi data semuanya, dan kebetulan juga radio yang saya pergunakan adalah Dynadis, kemudian Net Metal, RB921, dan ada Power Beam juga.
Nah itu kan sudah sertifikasi. Nah RB922 punya base box. Nah itu tidak terverifikasi, nah, tidak terdaftar. Nah itu lagi kenanya, di situ lagi kenanya, barang itu tidak sertifikat. Padahal barang itu base box mikrotik itu kan dijual bebas di pertokoan, dijual bebas di toko-toko wifi lah. Itu kenapa tidak lisensinya tidak ada? Net Metal 921 ada, Live Beam ada. Kenapa base box yang RB922 itu belum ada gitu? Jadi di sisi itu jadi kena lagi juga. Jadi kena dua pasal. Satu pasal penggunaan 5140. Kemudian pasal yang satunya lagi itu adalah perangkat transmisi yang tidak sertifikasi, tidak terdaftar. Padahal produknya produk dari Mikrotik kan. Nah, kenapa tidak terdaftar? Nah, di situ saya kena 2 pasal, tapi selebihnya itu tidak ada. Yang ditanya-tanya juga seputar perizinan, NIB, apakah ada NIB-nya? Saya bilang ada NIB-nya, KBLI-nya pun ada gitu. Kemudian kita juga reseller salah satu ISP, sudah reseller kita sama ISP yang ada. Jadi semua secara legalitas saya aman saja, legal lah gitu, jadi aman saja. Tapi jangan senang dulu buat teman-teman yang sudah reseller, apalagi RT/RW-net yang belum reseller atau sekedar RT/RW-net. Hati-hati penggunaan frekuensi radio wirelessnya gitu. Yang reseller aja kena, apalagi yang bukan reseller atau RT/RW-net saja gitu kan. Jadi Kominfo dan Balmon ini sekarang dia tidak pandang bulu lagi, meskipun itu dia mengatasnamakan ibaratnya di desa itu BUMDes, tidak ada pandang bulu selagi dia menggunakan frekuensi radio. Kalau frekuensi radio itu yang sudah ditetapkan oleh Kominfo tidak masalah, tapi kalau udah menyangkut frekuensi yang ilegal, nah itu mereka bertindak. Jadi buat teman-teman berhati-hatilah. Nah, kadang juga penjelasan dari Kominfo, teman-teman yang menggunakan PT perorangan, PT perorangan sudah memiliki NIB, sudah memiliki KBLI 619964 ya. Nah, itu KBLI. Tapi belum reseller, belum menginduk ke ESP yang sudah ada gitu. Jadi itu jadi masalah juga, bahwa tidak mempunyai PKS atau MOU. Jadi cuma sekedar adain NIB sama KBLI-nya, dikira aman-aman saja. Jangan salah itu. Jadi ada beberapa teman juga di sini yang servernya atau internetnya udah di-off-kan sama sekali. Ada dua yang sudah di-off-kan sama sekali, langsung di-off-kan hari itu juga. Mereka samperin tempatnya, udah ditemukan, sudah diberi surat teguran tapi masih ada, akhirnya langsung di-off-kan, disegel. Nggak tahu dendanya, saya kurang tahu dendanya berapa, kurang tahu, karena denda-dendanya itu sudah ada
tercantum di pasal-pasal yang ada gitu. Jadi macam-macam, ndak dipukul rata, misalnya dendanya 100 juta, 50 juta, 10 juta. Nah, kalau ini macam-macam dia. Makanya ada yang 4 juta, ada yang 10 juta, ada yang 28 juta, tergantung. Ada pasal-pasalnya sendiri. Jadi mereka satu kali aja survei atau pendataan. Kalau masih mengulang lagi, ya itu resikonya udah gitulah. Jadi buat teman-teman berhati-hatilah menggunakan frekuensi sesuai peruntukannya yang sudah ditentukan oleh Kominfo. Bagi teman-teman pengguna RT RW net yang ilegal dan yang legal, maupun yang sudah reseller gitu. Jadi hati-hati buat teman ya, gawat nih, bahaya nih buat teman-teman ya. Nanti urusannya beda lagi apabila biasanya kan ada 3 tim nih, Balmon, Kominfo, dan Polda. Biasanya 3 tahap nih mereka nih. Pertama Balmon dulu datang, yang kedua Kominfo, nah yang ketiganya itu udah Polda. Biasanya Polda ini tidak pandang bulu lagi, dia sudah ada pasal-pasalnya, udah siap, ciduk aja langsung penjara dia. Penjara atau denda 200 juta. Penjara berapa tahun? Saya kurang paham juga, udah 4 tahun atau 5 tahun. Nah itu sekarang itu urusannya Polda. Jadi berhati-hatilah buat teman-temannya. Ini pengalaman saya, pelajaran bahwa jangan menggunakan frekuensi yang legal. Sebenarnya saya sudah tahu gitu, cuma sementara menggunakannya kan belum ini. Tahu-tahunya mereka main tembak aja, dia dari jauh dulu diukur dulu, antena kita ditawar diukur, nih frekuensi sekian, nih sekian, udah dicatat, baru dia datang ke rumah. Dia tidak mau datang ke rumah dulu baru ditembak, enggak mau dia datang dulu, maksudnya dekat tower dulu, dari kejauhan mereka tembak, frekuensinya berapa, powernya berapa, baru dicatat, baru dia samperin rumah kita. Ini loh, ini kita temuan nih, ada nih. Nah itu dia ya, buat teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ya hindarilah. Nggak tahu saya kalau sistemnya nanti Fiber gitu, tapi selama ini Fiber aman aja, selagi kita mempunyai MOU gitu. Jadi saya juga beralihnya ke Fiber juga akhirnya. Jadi ada tinggal 2 antena wireless aja lagi, tinggal 2 aja lagi. 2 itu udah di-off-kan, kita beralih ke fiber optik gitu. Itu aja lagi lah. Jadi buat teman-teman berhati-hati sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Salam tukang Fiber.